Sudah muncul, boleh dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Miss Monica dan teman-teman semua. Izin saya Samsudin untuk mempresentasikan presentasi UTS pada mata kuliah Intercultural Knowledge. Di sini kita akan membahas personal profile. Nama saya Samsudin, sangat simpel, dan etnis saya dari Jawa. Dan perlu saya tekankan di sini, Miss Monik dan teman-teman, bahwa Jawa yang saya bicarakan di sini adalah spesifik ke Jawa Indramayu. Perlu Miss Monik dan teman-teman ketahui bahwa di daerah Indramayu ini sangat unik. Kita ini masuknya etnis Jawa, tapi dari segi bahasa, tone-nya itu lebih dekat dengan Sunda, tapi kosakatanya merujuk ke Jawa. Jadi agak agak seperti etnis tersendiri gitu. Seperti itu. Jadi ketika saya membicarakan bahasa Jawa di sini adalah Jawa Indramayu. Karena Jawa yang secara umum itu sangat luas dan secara umum sudah dibahas oleh teman-teman terdahulu. Baik, daerah asal saya adalah Indramayu, Jawa Barat. Bahasa ibu adalah Jawa Indramayu. Indramayu, Cirebon, dan Subang itu hampir serumpun. Pekerjaan saya saat ini sebagai INC spesialis di Kuwait, Miss Monik dan teman-teman. Ini adalah profil singkat yang bisa saya jelaskan. Tidak ada hal yang spesial dari etnis saya, baik ibu maupun bapak, itu dari lokasi yang sama. Jadi tidak ada konflik yang bisa dibahas di sini. Baik, Miss Monik dan teman-teman semua, seperti pada keluarga pada umumnya, kami dididik juga nilai-nilai atau norma-norma sejak kecil, baik itu norma agama, norma budaya lokal dan sebagainya, dan itu sama seperti yang dibahas oleh teman-teman yang lain. Tapi dalam hal ini saya akan spesifik apa yang diajarkan oleh keluarga kepada saya, terutama pada ayah saya, itu tentang filosofi urip. Nah, urip dalam bahasa Jawa berarti hidup. Namun dalam berbagai kesempatan, ayah saya selalu memberi wejangan bahwa kata urip itu memiliki 4 huruf, dan 2 huruf pertama sebagai pedoman mencari dunia, dan 2 huruf terakhir sebagai pedoman mengejar akhirat. Jadi kalau kamu pengen sukses dunia dan akhirat, pegang 2 pedoman ini. Itu yang saya ingat. Yang pertama itu adalah kata U dan R, artinya usaha sing rajin. Nah, usaha sing rajin artinya dalam bahasa Indonesia, bekerjalah secara giat. Kejarlah cita-citamu dengan giat bekerja, rajin berusaha, pantang menyerah, dan jangan malas. Niscaya kamu akan sukses. Yang huruf kedua terakhir adalah I dan P, ibadah marang pangeran. Ibadah marang pangeran artinya beribadah kepada Tuhan. Beribadah pada Tuhan, jangan malas berdoa, dan tetap istiqomah dalam segala keadaan. Insya Allah jika kamu bisa memegang ini, kamu akan sukses di akhirat. Kalau bisa megang dua-duanya, kamu bisa sukses dunia akhirat. Itu nilai-nilai yang diajarkan di keluarga kita secara spesifik. Selanjutnya, Miss Monik dan teman-teman semua, dalam hal harapan keluarga terhadap karir dan pekerjaan, keluarga saya terutama ibu itu sangat spesifik sekali berharap bahwa saya bisa bekerja di bidang teknis atau engineering, sehingga sejak kecil saya sudah dikenalkan dengan teknik kelistrikan dasar arus rendah. Alhamdulillah sekarang Miss Monik dan teman-teman, harapan itu sudah saya wujudkan. Hingga saat ini pekerjaan yang saya geluti juga masih seputar engineering. Lalu bagaimana kriteria memilih pasangan hidup jika dilihat dari segi budaya? Di sini yang saya bahas adalah secara umum, tidak spesifik dari keluarga saya. Di Indramayu, dalam budaya Indramayu terdapat 2 kaidah umum dalam memilih pasangan, suka dan terima. Ini sangat simpel sekali. Ketika ada 2 pasangan yang mereka itu saling suka dan saling terima,
itu selesai, yang lain itu bisa dikompromikan. Namun ada beberapa keluarga yang masih menggunakan parameter baku dalam memilih pasangan atau menentukan pasangan buat anak-anaknya, seperti bibit, bebet, dan bobot. Ini masih berlaku dalam beberapa keluarga tertentu. Bibit di sini adalah latar belakang keturunan, jadi untuk memastikan calon pasangan berasal dari keluarga yang baik-baik dan tidak memiliki rekam jejak kriminal yang buruk. Sementara bebet, status sosial dan perilaku, ini merujuk pada bagaimana seseorang membawa diri di masyarakat, tingkat kesopanannya, serta status sosial keluarganya. Dan terakhir, tentu ini adalah bobot atau kualitas diri. Untuk memastikan calon pasangan memiliki kedewasaan emosional, pemahaman agama, kepandaian, serta kemampuan finansial untuk menafkahi keluarga. Jadi yang terakhir ini adalah personality yang terakhir ini. Jadi seperti kemampuan dalam mengatasi masalah hidup sebagai kepala keluarga. Baik, selanjutnya Miss Monik dan teman-teman, pengalaman hidup terkait permasalahan konflik budaya dalam keluarga atau pertemanan. Dalam keluarga nyaris tidak ada konflik budaya yang terjadi karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu keluarga kita itu berasal dari lokasi yang sama, jadi hampir tidak ada konflik budaya di sana. Tapi untuk pertemanan bisa saya jelaskan sebagai berikut. Sebagai orang yang lama tinggal di luar negeri dan bergaul dengan banyak orang dari berbagai negara yang berbeda, konflik budaya sangat sering terjadi. Namun tidak pernah meruncing menjadi masalah yang serius dan berdampak hukum. Berikut adalah konflik yang pernah saya alami. Yang pertama, saya kasih contoh sedikit, ini budaya berpakaian. Dalam beberapa kesempatan, saya mengenakan pakaian adat Jawa dalam acara resmi perusahaan atau undangan pernikahan teman. Hal ini tentu sangat kontras dengan pakaian orang lokal dengan busananya yang serba putih. Namun sebagai identitas bangsa, tidak boleh saya hilangkan hanya karena kita berada di negeri orang. Dan ini ada beberapa teman juga yang menanyakan apa dan bagaimana, dan semuanya saya jelaskan. Selanjutnya, untuk masih dalam subjek yang sama, ini ada Eid Greetings, ini ucapan selamat hari raya. Nah, budaya Indonesia ketika saling mengucapkan selamat hari raya cukup dengan bersalaman untuk teman sejawat atau cium tangan ke orang yang lebih tua. Namun budaya di Arab berbeda. Ucapan selamat hari raya tidak cukup dengan hanya bersalaman, namun juga berpelukan. Untuk orang yang tidak terbiasa, berpelukan semacam ini sangat menggelikan dan canggung. Namun karena budayanya memang seperti itu, dan kita hidup di komunitas mereka, maka mau tidak mau harus berkompromi dengan keadaan. Baik, Miss Monik dan teman-teman semua, apa hal positif yang sering dibicarakan orang dari suku atau etnis kalian? Kembali saya tekankan di sini, ini saya merujuk kepada budaya Indramayu. Jadi yang pertama, hal positifnya itu masyarakat Indramayu itu memegang teguh adat dan tradisi leluhur. Setiap tahun itu ada beberapa acara adat yang dilaksanakan secara kolektif dan besar-besaran, seperti Munjung, Mapagsri, Sedekah Bumi, dan lain sebagainya. Di samping tentu ada perayaan-perayaan hari besar keagamaan dan hari besar nasional. Nah, yang positifnya itu. Yang kedua, budaya gotong royong yang tinggi, budaya gotong royong dan kekeluargaan. Masyarakat Indramayu sangat kompak dalam hal gotong royong. Semisal ada warga yang punya hajat atau acara, secara sukarela warga sekitar akan datang dan bahu-membahu mensukseskan acara tersebut. Budaya ini berlangsung secara turun-temurun sehingga menjadi kesadaran kolektif sebagai sebuah budaya lokal. Selanjutnya apa hal negatif yang sering dibicarakan orang dari suku atau etnis kalian? Nah, ini sangat miris sebenarnya, Miss Monik dan teman-teman. Jadi Indramayu, ketika orang mendengar kata Indramayu, yang terlintas di pikiran mereka itu adalah pernikahan di bawah umur. Di Indramayu menduduki peringkat ketiga di Jawa Barat ini, setelah Tasik dan Garut, yang mencatatkan rata-rata 300 sampai 500 lebih permohonan dispensasi pernikahan anak di bawah umur setiap tahunnya.
Ini hal yang sangat milu dan akan ada pembahasan tersendiri apa dan bagaimana hal ini bisa terjadi, itu sangat panjang. Dan hal apalagi yang negatif dari Indramayu adalah angka perceraian yang tinggi. Ini setali tiga uang dengan pernikahan di bawah umur, ketika kedewasaan yang kurang matang, ketika cara berpikir yang masih kekanak-kanakan, tentu dalam menjalin hubungan keluarga juga akan sangat sulit karena masih kekanak-kanakan tadi. Nah, menurut Badan Pusat Statistik BPS Jawa Barat, angka perceraian di wilayah ini menyentuh angka ribuan kasus setiap tahunnya. Sebagian besar perkara tersebut merupakan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri. Terima kasih Miss Monik dan teman-teman semua. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syamsuddin. Menarik sekali ya paparannya.